Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Anatomi Fisiologi Sistem Integumen yang beranggotakan Alfian Rahmasyah Zulda dan Wisnu Pramudia Wardana. Yang pertama yang akan presentasi adalah Alfian Rahmasyah Zulda. Latar belakang. Sistem integumen terdiri dari organ terbesar dalam tubuh, kulit. Ini sistem organ yang luar bisa melindungi struktur internal tubuh dari kerusakan, mencegah dehidrasi, menghasilkan vitamin dan hormon. Hal ini juga membantu untuk mempertahankan hemostatis dalam tubuh dengan membantu dalam pengaturan suhu tubuh dan keseimbangan air. Sistem integumen adalah garis pertama pertahanan tubuh terhadap bakteri, virus, dan mikroba lainnya. Hal ini juga membantu untuk memberikan perlindungan dari radiasi ultraviolet dan yang berbahaya. Pengertiannya, integumen merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin integumentum, yang berarti penutup. Sesuai dengan fungsinya, organ-organ pada sistem integumen berfungsi menutup organ atau jaringan dalam manusia dari kontak luar. Sistem integumen pada manusia terdiri dari kulit, kuku, rambut, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan kelenjar susu. Sistem integumen mampu memperbaiki sendiri, self-repairing, dan mekanisme mempertahankan tubuh pertama, pembatas antara lingkungan luar tubuh dan dengan dalam tubuh. Kulit merupakan organ tubuh yang paling luas yang berkontribusi pada total berat tubuh sebanyak 7%. Keberadaan kulit memegang peranan penting dalam mencegah terjadinya kehilangan cairan yang berlebihan dan mencegah masuknya agen-agen yang ada di lingkungan seperti bakteri, kimia, dan radiasi ultraviolet. Anatomi integumen pada tubuh manusia. Kulit tersusun atas 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan juga subkutan atau hipodermis. Epidermis berasal dari ectoderm, terdiri dari beberapa lapis. Epidermis sering kita sebut sebagai kulit luar. Epidermis merupakan lapisan teratas pada kulit manusia dan memiliki tebal yang berbeda-beda, 400 sampai 600 UM. Untuk kulit tebal, kulit pada telapak tangan dan kaki, dan 75 sampai 150 untuk kulit tipis. Dermis merupakan bagian yang paling penting di kulit yang sering dianggap sebagai chur skin karena 95% dermis membentuk ketebalan kulit. Terdiri atas jaringan ikat yang menyokong epidermis dan menghubungkannya dengan jaringan subkutis. Tebalnya bervariasi, yang paling tebal pada telapak kaki sekitar 3 mm. Kulit jangat atau dermis. Menjadi tempat ujung saraf perasa, tempat keberadaan kandung rambut, kelenjar keringat, kelenjar-kelenjar palit atau kelenjar minyak, pembuluh-pembuluh darah dan getah bening, dan otot penegak rambut. Lapisan ini elastis dan tahan lama. Berisi jaringan kompleks ujung-ujung syaraf, kelenjar sudorifera, kelenjar sabesea, folikel jaringan rambut, dan pembuluh darah, dan juga merupakan penyedia nutrisi bagi lapisan dalam epidermis. Yang ketiga, subkutan atau hipodermis. Pada bagian subdermis ini terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Pada lapisan ini terdapat ujung-ujung sarif tepi, pembuluh darah, dan getah bening. Untuk sel lemak pada subdermis, sel lemak dipisahkan oleh tubercula dan fibrosa. Lapisan yang terdalam yang banyak mengandung sel liposit yang menghasilkan banyak lemak disebut juga paniculus adiposa, yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Berfungsi juga sebagai bantalan antara kulit dan struktur internal seperti otot dan tulang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wisnu Wardana. Oke, selanjutnya adalah fisiologi sistem integumen pada manusia. Kulit memiliki banyak fungsi yang berguna dan menjaga homeostatis tubuh. Fungsi-fungsi tersebut dapat dibedakan menjadi fungsi proteksi, absorpsi, ekspresi, persepsi, pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi, dan pembentukan vitamin D. Untuk fungsi proteksi, yang pertama, kulit menyediakan proteksi terhadap tubuh dalam berbagai tes sebagai yaitu berikut. Yang pertama, keratin melindungi kulit dari mikroba, abrasi, gesekan, panas, dan zat. Yang kedua, lipid yang dilepaskan mencegah evaporasi air dari permukaan kulit dan dehidrasi. Yang ketiga, sebum yang berminyak dari kelenjar sebes mencegah kulit dan rambut
dari kekeringan serta mengandung zat bakterisid yang berfungsi membunuh bakteri di permukaan kulit. Lalu yang keempat, pigmen. Melanin melindungi dari efek dari sinar UV yang berbahaya pada stratum basat. Sel-sel melanosit melepaskan pigmen melanin ke sel-sel di sekitarnya. Pigmen ini bertugas melindungi materi genetik dari sinar matahari, sehingga materi genetik dapat tersimpan dengan baik. Untuk yang kelima, selain itu ada sel-sel yang berperan sebagai sel imun yang protektif. Yang pertama adalah sel Langerhans yang mempresentasikan antigen terhadap mikroba. Kemudian ada sel fagosit yang bertugas memfagositosis mikroba yang masuk melewati keratin sel Langerhans. Next. Selanjutnya, yang kedua, fungsi absorpsi. Kulit tidak bisa menyerap air, tapi bisa menyerap material laut lipid seperti vitamin A, D, E, dan K, obat-obatan tertentu, oksigen, dan karbon dioksida. Permeabilitas kulit terhadap oksigen berkarbon dioksida dengan uap air memungkinkan kulit ikut mengambil bagian pada fungsi respirasi. Yang ketiga, fungsi ekskresi. Kulit juga berfungsi dalam ekskresi dengan pengerantaran dua kelenjar eksorinya, yaitu kelenjar sebas dan kelenjar keringat. Untuk yang keempat, fungsi persepsi. Kulit mengandung ujung-ujung saraf sensorik di dermis dan subkutis terhadap rangsangan panas diperankan oleh badan rufin di dermis dan subkutis. Untuk yang kelima, fungsi pengaturan suhu tubuh termoregulasi. Kulit berkontribusi terhadap pengaturan suhu tubuh termoregulasi melalui dua cara, pelonggaran keringat dan menyesuaikan aliran darah di pembuluh kapiler. Next. Gangguan pada sistem integumen. Yang pertama adalah kanker kulit. Penyebab kanker kulit adalah pertumbuhan sel kanker yang tidak terkontrol di dalam jaringan kulit. Yang kedua adalah lupus. Penyebab lupus adalah penyakit autoimun atau kekebalan tubuh yang terganggu. Normalnya sistem kekebalan tubuh akan menjaga tubuh dari gangguan penyakit, virus, bakteri, dan bentuk lain yang berbahaya. Yang ketiga adalah rubeola. Penyebab rubeola adalah infeksi yang disebabkan oleh virus yang berkembang dalam sel di daerah tenggorokan dan paru-paru. Yang keempat, penyebab penyakit jerawat adalah terhalangnya pori-pori pada tubuh oleh minyak, kulit mati, dan atau bakteri. Yang kelima, hemangioma. Hemangioma adalah pertumbuhan daging atau kulit, tetapi bukan kanker, yang tumbuh karena pertumbuhan jaringan darah abnormal. Next. Yang keenam adalah cold score. Cold score adalah keadaan kulit melepuh berbentuk bulat berisi cairan yang biasanya tumbuh. Yang tujuh adalah psoriasis. Penyakit psoriasis adalah kondisi gangguan kulit kronis yang ditandai dengan bercak merah, terkadang menyerupai sisik pada kulit di sekitar mulut atau sekitar wajah. Yang delapan adalah rosacea. Rosacea adalah gangguan kulit kronis. Penyebab rosacea masih tidak diketahui dan juga tidak ada obatnya. Yang kemudian eczema seborrheic adalah kondisi kulit juga dikenal dengan sebutan dermatitis seborrheic. Yang kedua hives urticaria gatal. Karena alergi adalah perasaan gatal disertai timbulnya benjolan kecil pada kulit. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.